untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Oke guys, jadi tanpa perlu kita mengulas saja bersama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Kenapa sih? Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, Kenapa, saya guys? harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukoviva pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Aku hampir mau cakap dia ini sudah kenapa tiba-tiba mau suruh tangkap Kang Deddy Mulyadi. Apa yang Kang Deddy Mulyadi buat sampai yang mau suruh Bapak Presiden Prabowo tangkap dia Pasti rupanya dia mau mantap lah kontennya. Rupanya dia mau Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur di Jawa Timur. Minta tukar lah, begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Untuk Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Aduh. Dengan kebijakan yang momen KDM ataupun KDM ditanya Prabowo lulusan mana, oke kita nampak masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke Nggak, kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Betul. Aku paham nih apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Maksudnya di sini untuk jadi pemimpin nih, sosok pemimpin nih perlu orang yang memang berasal daripada rakyat lah, yang nampak rakyat, kesusahan rakyat macam mana. Aku bagi contoh Kang Deddy Mulyadi lah ya. Kalau kita nampak Kang Deddy Mulyadi ini, kita boleh lihat yang dia selalu untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Itu adalah salah satu sosok pemimpin yang hebat bagi aku. Sebab kenapa? Kadang apabila kau sudah ada di atas, kau tidak akan nampak di bawah lagi macam mana. Ini kepada sesetengah orang, tetapi tidak untuk sesetengah orang. Kang Deddy Mulyadi ini, kalau kita lihat di sini, rakyatnya dia menjadi gubernur dan dia mempunyai tanggung jawab. Dia sebagai pemimpin tempat tuh. Jadi dia turun padang sendiri untuk lihat kesusahan rakyat yang bagaimana, dan dia selalu mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Ini yang hebat tentang Kang Deddy Mulyadi kalau aku lihat nih. Dan satu lagi, apa yang Kang Deddy Mulyadi sampaikan nih, semua fakta, masuk akal, dan masuk logika. Ini yang hebatnya. Itu kenapa aku suka nampak Kang Deddy Mulyadi nih. Sebab kan
apa yang dia cakap memang semua masuk akal. Dinas Dinas Perlindungan Anak. Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya ibu. Enggak sini. Apa nih? KDM nggak butuh basa-basi. Dinas Perlindungan Anak tapi masih banyak anak-anak di pinggir jalan. Oke, mari kita tengok. Dinas Perlindungan Perempuan. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, Ya, ya. diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Butuh Kan gubernur kerjasama. udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Ya, ya, Pak. ya. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wow. Benar. Apa nih KPPAI Komisi? Oh ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Sok protes kebijakan KDM mati kutu sama KDM. KDM nggak butuh basa-basi. Betul. Tadi apa yang kita lihat tuh? Apa KDM maksudnya di situ tadi dia bercakap sama yang perempuan nih. Dia bilang jangan banyak bunga-bunga kalau bercakap sama aku. Kalau boleh terus terang. Maksudnya lebih kurang begitulah. Itu yang aku dapat lah. Betul juga lah. Ada dinas perlindungan. Tapi kenapa anak-anak masih banyak di pinggir-pinggir jalan? Masih banyak yang digunakan oleh orang tua. Kan? Masih banyak yang tinggal di bawah jembatan apa semua. Bukankah patut yang dinas perlindungan nih, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia nih patut mengambil perhatian terhadap anak-anak tersebut apabila ada berlakunya seperti itu. Sepatutnya begitu kan? Itulah ditubuhkan organisasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia tuh. Tengok Kang Deddy pun sudah cakap terus terang. Jadi memang sudah nyata lah. Hak anak itu dilindungi loh. Ya untuk berpendapat, dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak. Oh ada ini tindakan sampai video sekarang. tadi nih. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya Nah. jangan administratif, dengan saya Nah teknis. itu ngomongnya jangan administratif. Kenapa dibiarkan? Maksudnya jangan terlampau banyak bunga-bunga. Butuh Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. siapa? Hak anak itu dilindungi Siapa? loh. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit Betul. ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan Iya, nggak ada iya, yang iya. ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Betul. Ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Arahnya kemana, kan gitu loh. Siapa sih yang paling mendukung? Oke, di sini kalau kita lihat elit politik tidak suka kebijakan KDM ataupun KDM didik anak di barak TNI Polri. Elit politik tidak suka. Oke, jadi betul lah apa yang dikatakan oleh KDM nih. Oke, para elit nih tidak nampak sendiri anak-anak tuh tawuran macam mana. Anak-anak tuh sedang cakap rosak macam mana lah. Jadi apa yang dibuat oleh KDM nih adalah salah satu contoh untuk mendisiplinkan anak-anak yang ada masalah-masalah begitu. Terutama tawuran, minum-minuman, sampai mabuk, ambil narkoba. Nah, ini adalah salah satu contoh kebijaksanaan daripada Kang Deddy Mulyadi yang patut dicontohi oleh para gubernur di sana lah. Mungkin aku tidak patut cakap begini guys. Ini berdasarkan berpendapat. Kita berpendapat masing-masing. Masing-masing mempunyai pendapat tersendiri. Aku ada pendapat, kamu yang menonton pun ada pendapat. Jadi,
apa yang aku boleh cakap di sini, apa yang Kang Deddy buat nih memang patut untuk dibuat, dikarenakan apabila terjadinya tawuran anak-anak tuh, oke, itu akan menyusahkan ibu bapa apabila korban tuh orang tuanya akan menuntut kepada si pelaku. Nah, contohlah dia tuntut duit untuk membiayai rumah sakit si korban. Oh, macam mana kalau ibu bapanya yang si pelaku tuh hanya tukang-tukang sapu sampah, tukang-tukang bukan yang mempunyai uang yang banyak lah. Nah, kan? Memang masuk akal apa yang KDM nih tengah lakukan sekarang. Sebenarnya KDM tengah lakukan sekarang adalah untuk mengubah masa depan anak-anak tuh. Macam mana jalan mereka nanti, pertumbuhan mereka macam mana nanti. Memang hebat lah apa yang dibuat. Konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI. Kita kan pendidikan ada KPAI. konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang Ini jawaban cerdas KDM soal kritikan KPAI. Gimana menurut kalian guys? Oke, jom kita dengar. bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang diajarkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Iya, betul. Selama ini penegakannya tidak bisa Betul. berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Pak, tadi yang disinggung soal kriminalitas itu kan di depan tuh Bapak SD. Nanti untuk yang seperti dirindam ini tingkat SMP atau SMA sebenarnya, Pak? Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP. Nginep, masa pulang pergi? 6 bulan, setahun, Pak. Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan udah bugar, udah baik, ada. Bisa jadi ada yang 3 hari baik, ada. Kan tergantung. Berarti tergantung pelaporan orang tua ya? Ya tergantung nanti anaknya sudah gimana deh. Saya tuh kan ngalamin dimandirikan. Waktu pertama waktu dimandirikan tuh nangis. Saya waktu kemah dulu nangis waktu SD ditinggalin kemah. Kan nangis. ada beberapa anak yang sempat dilaporkan di Polda gitu. Jadi yang terjaring dalam berbagai operasi. Iya. Nah, itu masuk juga. Iya, nanti masuk menjadi salah satu, tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Ya. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Tapi kalau orang tuanya saya masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan dong, sanggup mendidik. Nanti kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab. Oke, jadi di sini ini jawaban cerdas KDM soal kritikan Kepa pula KPAI. Jadi aku punya bahasa Indonesia belum power lagi, jadi akan tercampur-campur lah guys ya. Oke, jadi KPAI gimana menurut kalian guys? Oke, jadi apa yang dinyatakan oleh KDM nih di sini? KPAI nih ada mengkritik lah tentang apa yang KDM tengah lakukan sekarang, mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah, memasukkan mereka ke barak militer. Tetapi dari apa yang KDM cakap tadi, memang sudah ada juga sekolah-sekolah semi militer, paskibra pun diajar oleh TNI. Jadi di sini kalau kita lihat ini bukan benda yang baru juga, betul lah cakap KDM. Kenapa KPAI ini mereka mau mengkritik seperti begitu? Itu tidak masuk akal lah. Dan satu lagi tentang KDM tadi sebut tuh larangan bermotorsikal, naik motorsikal. Untuk anak-anak, sebenarnya mana-mana negara pun guys. Macam di Malaysia pun. Kalau aku tak silap, umur 17 tahun baru kau boleh naik motosikal. Sebenarnya untuk ambil lesen lah.
Tetapi kalau di kampung-kampung banyak juga yang anak-anak atau budak-budak kecil nih yang bawa motor tuh. Tapi kalau di jalan-jalan besar ataupun di keluar sudah pergi dari kampung tidak boleh sudah guna motosikal ya. Confirm kena samannya lah. Apa kalau samannya? Tilang, kena tilang. Nah, jadi apa yang KDM buat di sini nih adalah untuk memperbaiki masalah disiplin anak-anak yang yang mempunyai masalah tuh, anak-anak nakal ataupun anak-anak bandel. KDM nih hebat guys sebenarnya guys ya. Soal wisuda, soal Apa nih menolak larangan studi tuh. Lagi KPAI kritik soal larangan KDM tentang studi perpisahan, study tour. Anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua, maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Jadi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah, oh nih datang ke museum, kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan, tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksudnya biar jernih. Soal wisuda, apa guys? Aku udah paham perpisahan, study tour. Anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi. Coba guys, aku baca komen dulu. Aku tak seberapa paham apa yang bilang. Oke. KPAI ketika ada kecelakaan bus saat study itu ada, ketika orang tua harus berutang untuk study itu wisuda bantuin bayar. Ada, tapi buat anak yang kurang mampu dibiayai. Oke. Sorry ya guys, aku kurang paham sebab aku tidak nampak dia punya pertanyaan. Dia terus bagi jawabannya guys. Aku minta maaf ya kalau aku kurang paham di sini. Kejap aku cari komennya dulu guys. Kalau kamu boleh kasih paham aku, kamu boleh letak di komen ya. Jadi kalau di sini apa yang aku lihat ini daripada komen lah ya guys. Orang-orang yang di dalam komen nih menyatakan boleh pergi study itu, tapi tidak boleh. Bukan tidak boleh. Kalau anak-anak tapi yang bengkek pikiran itu orang tua masing-masing, kalau tidak memberatkan ortu silakan, tapi ujung-ujungnya minta duit. Oh, oke. Paham. Oke. Alhamdulillah, aku paham sudah. Oke, menolak. Oke, aku paham sudah. Menolak larangan study itu. Oke, di sini kalau kita lihat, aku paham sudah nih. Kenapa jawabannya begitu? Kalau kita lihat di sini, aku terbaca satu komennya. Aku terbaca satu komen daripada Leni Maulida. Oke, dia bilang, kalau nanya anak-anak, apa aja juga mau bu. Tapi yang bengek ya guys sebetulnya. Mikiran itu orang tua masing-masing. Kalau tidak memberatkan ortu ataupun orang tua, silahkan. Tapi ujung-ujungnya minta duit ke ortu. Biaya gak murah, bayar bis ya mahal bu. Oke, jadi kalau study tour ini bermaksud di sini, memanglah study tour ini kan untuk jalan ke sana, jalan ke sini, pergi ke museum, pergi ke sana sini, kan study tour. Kalau study tour ini mungkin iyalah minta duit ke orang tua untuk membayar bus, mungkin untuk membayar tempat yang dorang ingin masuk, dan mungkin untuk membayar makanan. Jadi kalau kita lihat di situ banyak yang digunakan, uang yang digunakan di situ. Oke. Tetapi kalau ini kira macam
siapa yang berkemampuan, bolehlah antara anak dorang ke study tour. Siapa yang tidak berkemampuan, tidak boleh dipaksa untuk ke study tour. Oke, jadi gitu lah guys ya. Itu yang aku paham tentang perkara ini. Sebab aku tidak dengar soalan yang disampaikan. Kalau aku Jangan dengar, ngomong tiap siswa harus ada laptopnya. Benahi hal yang paling Kelasnya benerin dulu, toiletnya benerin dulu. Pendidikan kok ngajarin satu aja, toiletnya bersih. Pendidikan ngajarin satu aja. Anak-anak buang sampah pada tempatnya setelah anak-anak bisa ngelola sampah organik dan anorganik. Ya. Mereka tiap hari sibuk ngurus itu, dan itu terjadi di Purwakarta loh hari ini. Pendidikan berkarakter itu terjadi di Purwakarta hari ini. Udah bisa anak bikin batik dari sampah, bikin pupuk dari sampah, bikin meja di kelasnya dari sampah, kursi dari sampah. Negara nggak usah ngeluarin duit lagi, nggak usah lagi ada anggaran bangku, maksudnya meja, untuk menjadi diciptakan lebih oleh kreatif lah. kreativitas anak-anak. Nah, Negara bisa. Dengan cara apa? Sistem pendidikannya harus bisa mengelola manusia menjadi terdidik. ya, betul. Jangan betul, ngomong betul. tiap siswa harus ada laptopnya. Betul. Di sini kalau kita lihat, kena jadi kreatif lah dengan apa yang boleh dilakukan. Sebenarnya belajar tuh guys, bukan tentang kau ada laptop, kau belajar. Begitu maksudnya. Kau ada laptop, kau boleh belajar. Kau bayangkan, orang tuamu sudah beli laptop, tiba-tiba kau malas. Jadi, itu kan pembaziran di situ. Jadi lebih baik melakukan kreativitas ataupun menjadi lebih kreatif. Contohnya, apa yang tadi Kang Deddy bilang, apa yang Kang Deddy cakap tadi, dari sampah pun boleh jadi kerusi. Sebenarnya itu benda yang betul juga guys ya. Kalau kita lihat di luar-luar negara, aku ambil contoh Amerika, negara-negara besar lah. Mereka, kalau kamu nampak beberapa video, mereka lebih mereka lebih recycling barang-barang terpakai. Dia bukan sampah guys, dia benda tuh actually masih boleh guna, tetapi mungkin ada rosak sedikit atau ada apa. Jadi orang improvise atau memperbaiki benda tuh dan dijadikan contoh satu kerusi kah, meja kah untuk digunakan. Jadi apabila kamu punya kreativitas nih dalam otak nih berjalan-jalan, jadi kamu akan berpikir dengan lebih ke depan. Contoh tadi Kang Deddy bilang boleh buat batik, kerusi apa semua tuh. Jadi di sini kalau kita lihat kreativitas tuh yang penting guys. Anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh aturan untuk berubah. Kebijakan ini, alih-alih menyembuhkan, justru berpotensi menciptakan trauma baru dan memperparah alienasi sosial yang mungkin sudah mereka alami. Mengirim mereka ke barak militer adalah bentuk kegagalan kita memahami mereka sebagai subjek tumbuh kembang, bukan objek disiplin militeristik. Jadi, alih-alih menghidupkan kembali model usang seperti ini, gubernur dan pemerintah daerah seharusnya berinvestasi pada tenaga profesional di sekolah, psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Pendidikan karakter itu tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari pengetahuan, pengertian, dan kehadiran orang dewasa yang bisa memahami mereka dan bisa dipercaya. Anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh Oke, kejap, aku baca dulu ya. Diduga sindir Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Netizen pemilik akun Dian Natsir ini sebut anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa agar mau berubah. Oke, aku mau sentuh sedikit tentang ini juga ya. Oke, actually, kalau kamu lihat di negara-negara besar, terutamanya Amerika Syarikat, mereka mempunyai sekolah militer ya guys, untuk anak-anak yang bermasalah juga. Amerika Syarikat, kamu boleh carilah di YouTube kah, di TikTok kah, kamu boleh nampak tuh nanti. Oke, mereka mempunyai untuk masalah-masalah disiplin. Mereka ada juga membuat mereka ada juga membuat, kalau di YouTube kamu cari, anak-anak yang mempunyai masalah disiplin nih, mereka hantar ke penjara dalam masa seminggu. Jadi polis-polis di sana di Amerika akan train dorang macam mana sampai dorang ada penyesalan tuh untuk masuk ke dalam penjara. Paham nggak? Amerika guys, anak-anak di sana kalau kita lihat, dorang mempunyai pistol ya guys. Dorang geng bangers, pecah rumah, rumpak,
Dorang umur-umur 14, 13 sudah jual narkoba. Ya, lagi teruk guys. Itulah kenapa aku tidak setuju tentang pernyataan Dian Natsirnya. Dia bilang tadi anak-anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa agar mau berubah. Itu kena guys. Itu kena dilakukan. Apa yang Kang Deddy buat ini adalah mendisiplinkan anak-anak tersebut supaya tidak jauh rosak ke hadapan untuk memberikan mereka kesedaran. Oke, dorang anak-anak ini nakal, masuk ke dalam kamp tentera ataupun barak militer. Mereka akan ditrain di situ untuk menjaga kedisiplinan dorang macam mana. Tengok tentera, disiplin dorang macam mana. Disiplin dorang. Disitulah, kenapa tidak dihantar ke polis ataupun polisi? Kenapa tidak dihantar ke polis? Kenapa kena hantar di tentera? Karena tentera mempunyai disiplin yang tinggi. Mana-mana tentera di dunia pun guys, disiplin tentera adalah paling tinggi guys. Bukan aku mau bandingkan antara tentera dengan polisi lah, tapi ini kenyataan. Apa yang dinyatakan oleh Dian Natsir ini memang tidak masuk akal sama sekali pun. Benar. Oke guys, jadi sampai situ salah video tadi tuh kita membahas tentang banyaklah tadi kita membahaskan. Aku pun tidak sedar rupanya lama saya buat video ini dalam 26 menit gitu sebab aku amat suka dengan apa yang dicakap tentang Kang Mulyadi, Deddy Mulyadi ini. Penjelasan-penjelasan yang diberikan memang sungguh masuk akal. Oke, tadi seperti mana yang aku sebut tentang Dian Natsir tuh, itu bukan maksud macam mana ya, bukan begitu caranya untuk menegur orang ya guys. Kalau kita lihat di sini apa yang Kang Deddy buat memang untuk masa hadapan anak-anak tuh, bukannya untuk menyiksa, menstrum tuh maksudnya kasih mereka macam karan begitu kan, bukan gitu maksudnya. Kang Deddy Mulyadi antar anak-anak yang bermasalah nih ke barak militer untuk mendisiplinkan mereka, untuk bagi tahu mereka, sebab bukannya dihantar ke barak militer tuh sekadar untuk disiksa. Bukan guys, dalam barak militer tuh mesti ada juga ceramah-ceramah yang dibagi oleh tentara-tentara yang di situ, sebab dorang berada di situ dengan golongan tentara-tentara yang mempunyai pengalaman juga semua, pengalaman mungkin dari masa dorang kecil, dorang tawuran, ada pengambilan narkoba, kita tidak tahu guys kan. Jadi dorang akan menceritakan pengalaman dorang, ajar untuk berubah. Kadang-kadang orang nih guys, dorang perlu lebih jumpa orang berpengalaman, bercerita dengan dorang, baru akan rasa ada sifat ingin berubah. Begitu. Kita kena sentuh emosi dorang, bukan setakat fizikal ataupun disiplin. Kena sentuh emosi dorang, itulah dia hantar ke barak militer untuk menjalani latihan, menjalani disiplin, daripada menjalani dorang punya emosional macam mana. Mungkin cara bercakapku susah lah kamu paham, cuma apa yang aku sampaikan nih, ini adalah apa yang aku lihat di dalam video tadi. Tapi apa yang Kang Deddy buat memang aku salut lah dengan apa yang dia buat ya guys. Oke guys, jadi sampai situ reaction aku dan see you in the next video in comment.